Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya lagi nongkrong di salah satu kafe di Wanayasa. Ketemu sama Kang Solahuddin.com. Solahuddin.com. Di podcast budihikmah.com ini saya ingin ngobrol aja lah sama Kang Solah sebagai yang punya Solahuddin.com. Apakah ada kesamaan atau ada perbedaan yang mendasar antara dua nama yang ada .com-nya di akhir itu? Yang gitulah intinya mah saya mau ngobrol, mau mendokumentasikan obrolan sama Kang Solah. Silakan Kang Solah bisa kenalan lah. Kenalan mah kan tadi guys. Maksudnya lu lebih detail gitu. Silakan ya. Ya, lebih detail ya kurang dicekalna. Lebih detail mana tuh tadi ge geus detail sih bahwa saya teh punya website, ngomongnya campuran baik. Punya website namanya solahuddin.com. Sebenarnya eta website generasi keduanya anu saya dimiliki. Dulu ngaranna solahuddin.id, eta kenang-kenangan lah di pemerintah beureun. Ke waktu aya program harita. Cuman ayeuna diganti jadi solahuddin.com gitu. Eta nya fokusna nya kanu medal seperti nulis-nulis naon lah, nulis status. Status supaya rada aya adsense jadi dinu website gitu nulis nanti dinu Facebook. Tukar. Ciri khas. Siap. Kang Solahuddin berarti punya sosok yang memerintah merenya. Tadi kan menyinggung nanti hadiah dari pemerintah. Berarti ente mempunyai sosok, mempunyai pihak atau mungkin lembaga anu memerintah ente. Emang ente adalah orang yang biasa untuk diperintah-perintah gitu. Lamun sosok anu memerintah sih sebenarnya henteu. Tapi ente tadi nyebutnya pemerintah, hadiah dari pemerintah, berarti hadiah dari sosok yang memerintah. Karena memangnya henteu terlepasnya orang pernah kajasaan ku pemerintah. Jadi dinu pe eta teh lain katana we nya. Kan pe mah kan subjek, maksudnya pelaku. Bukan. Amun misalnya pemusik, pelaku musik. Berarti ti lembaga negara. Begini heula. Ada dua pertanyaan orang bang ka ente nya. Pertama, ente hidup ente nya, diri ente aya nu merintah teu? Secara kahirupan orang aya nu merintah. Aya sih nu merintah. Siapa gitu? Nya eta teu terlepas tinu sisi naonnya? Tinu sisi agama teh naon sih? Tinu sisi agama teu terlepas orang aya nu memerintah. Jadi ente teh adalah orang yang diperintah oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. Jadi intinya mah hidup ente teh diperintah Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan gitu. Iya, eta. Berarti ente teh punya pemerintah menanya. Yang enggak sari gitu mah. Terus ek naon nanya di nandinya? Naon tah? Jadi pohos ya. Kan tadi ada dua pertanyaan. Nu hiji teh ente boga pemerintah teh boga anu merintah kan nyata Allah Subhanahu wa taala. Tah ai hiji deuna poho. Tah kan ente teh tadi ngonteknya ka urang kieu. Ayo orang ulin ngobrol-ngobrol gitu lah. Ngobrol-ngobrol barejeng didokumentasikeun. Tapi ente kan boga aku boga channel ya. Ente boga channel. Justru orang masih kene bingung ku channel ente teh. Ente ngomong ke orang bahwa ente teh hayang ditanya aja di channel itu. Orang asa kakaramanggihan gitu. Modelkeun podcasternya da tipeuna kan channel akun ente nya podcastnya lain seperti vlog anu biasana gitu. Untuk ngobrol monolog gitu, untuk sorangan gitu. Di mana-mana lagi ngobrol mah leuwih ti sorangan. Untuk sorangan gitu ngonten teh.
Tapi ente yang ditanya bingung gitu ta. Pertanyaan nu kahiji mungkin orang nanyana kunaon gitu. Nah, jadi orang nyieun podcast, biasa nama kan podcaster teh jadi wartawan, jadi host, jadi presenter anu ngundang teman-temanna untuk dijadikan sebagai narasumbernya. Ditanya ku nu boga podcast kan gitu. Nah, ayo urang mah menurut NTT urang ngundang teman-teman, urang membuat podcast, urang ngundang teman-teman, tapi anu diundang ku urang teh hayang nanya ke urang gitu. Bukan jadi narasumber gitu nya. Kunaon ke situ gitu nya. Ya orang akan menjawab, cuman orang ngarek ngomong heula ya. Baru kali ini juga orang nyekel mic terus. Jadi ente ngomong mic-na ke urang kieu. Kudu gantian. Kuduna gantian, ciri khas eta. Ciri khas podcast budihikmah.com teh mic-na hiji. Dan dicekel gitu henteu dijepitkeun ka dieu. Untuk jelas suarana. Lamun cek ente mah kan dengung deui nya, tapi lamun dikanu ieukeun teu gadenge. Karena ini mic yang mahal. Mahal banget. Ya cuman kumaha sih Bang, orang butuh pertanyaan karena lamun ngutip dari Dr. Zakir Naik mah I like question gitu. Aku suka pertanyaan karena dari setiap pertanyaan yang datang kepadaku itu akan mendorong aku untuk belajar. Karena barangkali apa yang kamu tanyakan itu belum pernah aku pertanyakan sebelumnya gitu. Nah, jadi mun urang amprok jeung ente memberi pertanyaan baru ke urang, bisa jadi kan urang belum pernah mempertanyakan hal itu nih. Jadi eta kan bahan belajar yang urang gitu. Makanya urang mah suka sama pertanyaan dan urang ngundang teman-teman untuk bertanya untuk urang supaya lebih giat belajar lagi gitu. Udah gitu sih, urang gitu sih. Lah. Udah cek lah. Tapi aya oge sih anu pola-pola kos kitu anu maehna teh boga channel atas nama manehna. Terus maehna teh hayang ditanya gitu. Atau jadi narasumber lah. Atau jadi narasumber. Ya emang teu saeutik sih anu boga kos kitu gitu. Cuman ya ieu mah urang mah nanya nek bebeakan we. Hampura we. Nanya na bebeakan. Anu jadi pertimbanganna naon sih gitu tuh. Ketika lamune menjadikan podcaster anu jadi non narasumber eta sebagai barometer gitu. Ketika mereka kan sudah menjadi seorang tokoh dari sisi salah satu bidang lah, entah itu keagamaan ataupun bidang pemerintahan ataupun apalah sebagainya. Mereka sudah dianggap mumpuni dan memiliki jemaah lah gitu kan. Memiliki jaringan yang jaringannya itu ya di bawah kendalinya gitu. Nah, pertimbangan Kang Budi sendiri naon sih nepikeun Kang Yieun podcast terus hayang ditanya gitu. Naon gitu. Jadi seolah-olah orang teh hayang jadi sumber nya, hayang jadi narasumber, hayang jadi sumber. Nya begini Kang, pertama dina deskripsinya kan jelas budihikmah.com untuk mendokumentasikan obrolan. Cuman ya untuk pertanyaan tadi urang oge emang hayang ditanya oge sih. Hayang ditanya, tapi sebenarnya mah henteu hayang ditanya secara dominan ku ente terus urang jadi narasumber henteu. Karena kan di awal urang tadi nanya ke ente. Ya jadi nanti mungkin lebih ke prasangka sih Bang. Dan salah satunya kan ente anu mempunyai prasangka eta. Seolah-olah orang anu ingin menjadi narasumber gitu. Padahal mah henteu sih. Dan ada juga teman orang nu nanya gitu Bang ka urang. Bu dari podcast maneh teh naon sih narasumberna saha cenah? Narasumberna maneh apa kumaha cenah? Nah, urangnya jawabannya gitu, urangnya mendokumentasikan obrolan. Kalau misalnya orang mereopini mungkin seolah-olah orang jadi narasumber. Tapi kan ada momen-momen orang nanya-nanya ke teman bicara orang yang kemudian si teman bicara orang eta mere opini. Nah, berarti kita narasumber bareng-bareng we gitu, sama-sama narasumber. Nah, untuk tadi korelasinya kepada non teh perbandingan ke tokoh-tokoh besar gitu nya khususnya di Indonesia yang sudah mumpuni di bidangna dan seterusnya. Nya
pertama gini lah, orang ingin mendorong, ingin memotivasi kita bersama bahwa kita teh layak untuk menjadi narasumber bagi diri kita sendiri gitu. Itu bang, gitu. Jadi ayolah kita ge punya potensi untuk menjadi ahli di bidang yang kita ingin menjadi ahli di sana gitu. Karena kan seperti misalnya ada tokoh-tokoh seperti tokoh keagamaan sana Abdul Somad, tokoh-tokoh industri, tokoh-tokoh bisnis misalnya seperti Sandiaga Uno, apa Erick Thohir, nukar itu kan butuh penerus. Butuh penerus. Nah maka orang YT ibaratnya mempersiapkan diri bising ke suatu waktu tokoh-tokoh besar itu teh hilang atau regenerasi, orang siap meregenerasinya gitu. Nah kalau misalnya hari ini orang seolah-olah jadi narasumber sedangkan orang sangat tidak mumpuni, ya jelas orang tidak mumpuni dan orang sangat banyak kesalahan yang kemudian ketika orang nonton kan orang jadi apa ya? Oh kesalahan orang tadi dia. Nah itu jadi bahan pelajaran. Jadi ya mah hanya unsur keberanian aja lah, berani ngomong gitu. Minimal orang wani ngomong heula we, najan can mumpuni oge. Siap. Jadi kan non jargon nanti kan jangan takut salah, tapi takutlah untuk berbohong. Nah bagi orang mungkin beberapa teman orang banyak yang sering takut salah gitu, sehingga manena minim untuk menyuarakan opini. Apakah memang minim membaca atau minimnya keberanian, itu masih tanda tanya gitu. Pinjam mic-nya. Oh, jadi gitu. Cuman kan lamun ningali-nya tadi kos jawabanna kos gitu kan. Nya balik deui gitu nya kanu contoh barometer tadi, contoh panutan lah, contoh non. Contoh sebagai acuan ataupun landasan gerak di nu channelna gitu kan. Channel kangbudi.com. budihikmah.com. Kade subrek. Ketika Kang Budi mengundang seseorang gitu kan, dengan pola seperti ini, otomatis kan orang itu harus menyiapkan pertanyaan dan mungkin sekaligus dengan jawabannya gitu kan. Jadi bingung oge. Eta taiji. Terus nya kaduana orang oge mungkin bingung gitu. Ketika diundang, aya undangan ya di kangbudihikmah.com. Mainnya bingung nek nanya naon gitu. Udah ningali deui nya kanu basic Kang Budi sebagai apa gitu. Tegas. Ayeuna pulang buktikan ya, orang praktekkeun. Coba ente nanya naon ka urang. Kala tadi can beres nya basic Kang Budi sorangan ge teu apal gitu. Lamun Kang Budi nya leuwih aktif mungkin di sosmed, bikin status atau cuitan berbicara masalah agama gitu. Apakah basic Kang Budi itu sebagai seorang yang agamis atau bagaimana gitu. Terus sering mengomentari permasalahan pemerintahan dengan mengkaitkan dengan isu agama gitu, atau mencampur baurkan urusan agama dengan pemerintahan gitu. Jadi orang teh nek nanya kumaha gitu, apakah nanya sisi keagamaan atau nek nanyakeun hukum nek nanyakeun kebijakan pemerintah berdasarkan hukum agama atau kumaha gitu tuh. Atau iya atlet. Bisa wae kos gitu. Jadi bingung. Mantep Bang, soalnya tegas. Urang basicna naon, urang ahli naon, ya jelas bukan ahli naon gitu. Tapi urang merasa bahwa semua manusia itu harus menjadi ahli nanaon. harus berusaha menjadi ahli nanaon wae. Urang teringat ieu Kang Abdul Aziz ya, Apple. Presiden Apple Indonesia. Baturan urang tetangga urang. Manena ketika ditanya ku guruna, cita-cita kamu apa? Manena jawab, urang ingin bisa segala hal. Dan teh tah cita-citana. Dalam artian segala hal teh kieu manehna ingin bisa main bola, ingin bisa
main tenis, ingin bisa main PS, ingin bisa main gitar, ingin bisa bertani, ingin bisa ngangon gitu, beternak. Jadi manehna bahkan melakukan itu, berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan, dan orang wah anjir mantep ya Epul. Nah kalau orang bang, cita-citanya apa? Orang ingin mengetahui segala hal gitu. Kalau Epul mah ingin bisa melakukan banyak hal, orang mah ingin mengetahui banyak hal gitu. Nah eta gairah orang secara pribadi gitunya. Nah terus amun basic orang naon, nya tadi orang merasa harus menjadi orang yang berusaha ahli dalam segala hal gitu. Meskipun nyepik orang gitu tidak meragukan itu sulit, bahkan mungkin mustahil kalau harus menguasai segala hal gitu. Nah terus kalau dihubungkan lagi dengan realitasnya, misalnya orang tadi cek Bang Solah mah sok update status di FB, sok bikin tulisan lah ibaratnya anu tema nate keagamaan terus ke pemerintahan gitu, politik gitu nya. Nah tadi kan ada bahasa Kang Solah teh apakah Budi ingin mencampur baurkan. Nah justru tadi kan pertanyaan Budi ke Bang Solah, apakah politik misalnya kebijakan publik itu memang tidak bisa melibatkan prinsip keagamaan. Nah berarti lah misalnya gitu, berarti mungkin itu yang dimaksud sekularisme itu ya bang. Itu. Nah bahkan namun orang mengutip MH Ainun Najib ya Cak Nun bilang main bola teh urusan agama. Main bola oke urusan agama, komode politik gitu. Jadi semua hal itu pasti melibatkan agama gitu. Agama itu pasti menyelimuti lah, memeluk semua urusan gitu. Semua urusan itu dipeluk oleh agama, apalagi urusan politik. Nah jadi gitu sih menurut orang mah, tidak ada campur bauran dan memang sudah menyatu gitu. Bahkan anu berusaha memisahkan mungkin itu yang disebut orang sekuler teh. Gitu. Nah, inti nama kieu lah Bang. Siapa sih orang yang tidak punya cita-cita untuk menjadi ahli sunnah? Pasti kan semua orang mempunyai cita-cita tertinggi menjadi orang yang meneladani, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW khususnya gitu. Terutama umumnya nabi-nabi yang lainnya gitu. Ini malah tuh. Nah jadi eta Bang, menurut orang mah berusaha untuk menjalani jejak langkah beliau gitu sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sedinamis ini. Gitu kan dulu mah kan eueuh topi, ayeuna urang make topi. Tapi kumaha carana urang make topi dengan gairah sunnah Rasul gitu. Iya. Ada gitulah pagolitna mah. Jadi ketika ngajakan ngopi terus orang kudu nyiapkeun pertanyaan, Kang Budi hayang ditanya, bingung sih sebenarnya mah. Cuman bingung. Tadi kan geus dileleuyan, tidak seformal itu. Kita ngobrol aja biasa. Jadi host. Eta kudu jadi host. Tapi nya ieu mah orang ngaruksak follower Kang Budi we supaya nge-unfollow gitu nya. Orang ucutan dia kabeh Kang Budi. Nya bingung. Orang sorangan bingung gitu kan, ningali statusna macaan konten-kontenna nonton gitu. Bingung sebenarnya arahna kemana gitu ta. Jeung naon nu daek dijieunkeun titik fokusna gitu. Da dipikir-pikir Kang Budi asa sarakah gitu dicokot kabeh gitu. Mun teu ngabagian jeker kabatur gitu. Agamana dicokot, pemerintahanna dicokot. Eta musiknya main bolana. Nya ieu mah jadi evaluasi we gitu nya. Nya sebenarnya orang sorangan acan apa sih kanu jati diri orang. Orang can apal naon sih basic orang can apal naon sih kos kumaha sih naon urang kaharepna nek kumaha kudu kumaha bakal jadi kumaha urang teu apal gitu. Nya mungkin kabingung urang ge nya dirasakeun nek ditepakeun lah ka Kang Budi gitu tah.
Lamun misalkannya kos tadi KB dicokot gitunya, sisi agamana dicokot, pemerintahanna dicokot. Jadi henteu fokus gitu. Sedangkan pemerintah kan henteu ngan saukur ngatur agama Islam hungkul gitu di Indonesia mah gitu. Eta. Jadi orang nanya, sebenarnya Kang Budi sorangan geus apal can sih kanu basicna Kang Budi teh sebagai apa gitu. Jadi tadi sebenarnya geus ditanyakeun eta teh. Cuman secara secara detailna gitu. Jadi henteu menyeluruh kabeh eta. Aya Eta kan ketika tadinya ngadenge kamari kabar Kang Budi teh keur ngagarap buku non upaya menjadi diri sendiri. Upaya menjadi diri sendiri. Nah, penulisna sorangan geus apa can diri sendirina kos kumaha. Emang eta nu kurang garis bawahi ketika Kang Sola curhat. Urang can mengenali diri, can punya basic, can bla 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 lah nya. Nah, eta Bang respon pertama orang, semoga ente menjadi orang yang terdepan lah, yang terdahulu untuk membeli buku saya nanti. Siap. Melina kudu dua. Jang kaberekeun ka batur hiji. Nya ya insyaallah urang enak keur aya project jeung Kang Parid jeung Pustaka Kipres di penerbit di Purwakarta untuk menggarap buku yang berjudul Upaya Menjadi Diri Sendiri. Nah, secara detail rinci bener beas lah nya. Menurut Budi eta geus fix dina buku eta. Caca. Budi optimis lah bisa melepas dahaga. Cuman kadar nang kumaha eta mah pasti masing-masing gitu. Tapi orang optimis buku orang eta bisa melepas dahaga Kang Solah. Nah, selanjutnya urang teh fokusna naon sih nya? Urang basicna naon sih meskipun tadi udah dibahas cek Kang Solah, maksudnya udah ditanyain. Detailna kieu lah, Bang. Urang teh menurut Budi mah harus punya influencer. Influencer teh ya. Influencer siapa sih sosok anu bisa mempengaruhi orang gitu. Karena ada menurut Budi mah jelema mah dipengaruhi oleh orang lain gitu. Dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Maka temukan siapa yang kamu baca itu. Karena kamu akan menjadi itu biasanya mah gitu. Nah, maka mun Budi pribadi mah berusaha untuk membacanya Muhammad SAW gitu. Nah, mungkin refleksinya nya kieu, kalau misalnya Budi masih jauh daripada apa yang Budi cita-citakan, itu kan jadi perspektif, jadi persepsi. Itu Bang Solah mungkin menyangka Budi mah jauh di akhlak Rasul. Oko cenah ngomongna hayang gitu, hayang meneladani tapi akhlakna jauh. Eta kan bisa jadi perspektif Bang Solah. Belum tentu perspektif indung urang kumaha. Anu lebih intens di imah. Atawa tatangga urang misalnya. Epul atawa saha. Gitu. Nah, akhirnya kan itu mah perspektif. Nah, bagi Budi pribadi kan Budi mah hanya harus bertanggung jawab atas diri Budi sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ada contoh seperti update status ya, apakah Rasulullah SAW misalnya atau nabi-nabi yang lain update status? Kan tidak. Terus akhlak nabinya di mana gitu? Nah, akhirnya ya mohon maaf ya, kegeeran Budi misalnya. Mohon maaf sebelumnya. Misalnya kia Budi update status mengkritisi salah satu realitas politik lah misalnya. Nah, misalnya Budi mengkritisi. Nah, apakah kritikan itu non sih wujud kita meneladani Nabi? Namun menurut Budi kan punya asumsi itu salah satu nah seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengkritisi itu. Nah, jadi kan itu kan akhlak Nabi gitu. Mengkritisi teh dalam arti mengkritisi teh mempertanyakan, meneliti gitu. Sehingga
engkena teh membuat pandangan-pandangan baru, pandangan-pandangan solutif. Nah, ini lamun misalnya berbicara bud ulah ngeritik wae atuh beres solusina. Lamun serius orang itu bertanya dengan sungguh-sungguh, kan si seorang itu teh bisa melihat tulisan Budi yang lain. Itu misalnya Budi mengkritik Pilkades. Nah, Budi kan menuliskan juga opsi-opsi transisi kepemimpinan itu bagaimana, prosesi pemilihan kepemimpinan itu bagaimana, sejarah adanya seseorang memimpin di muka bumi ini teh kumaha. Kan Budi beberapa kali pernah menulis juga. Kalau berbicara ingin meminta solusi kan Budi juga menuliskan solusi, bukan hanya mengkritik. Eta hanya salah satu gitunya. Nah, di contoh lainnya banyak lah. Nah, intinya mah gitu, Bang. Nah, lamun Budi boleh sharing deh kieu. Menurut Budi, orang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Doktrin orang tua. Itu, doktrin orang tua. Terus doktrin salah. Hiji doktrin orang tua, doktrin lingkungan, nu katiluna pemikiran manehna sendiri. Keberhasilan nanti fitrah. Jadi lamun misalnya doktrin orang tuana bener, engkena angger muarana kana fitrah gitu. Lamun doktrin lingkunganna bener, engke muarana kana fitrah. Tah lamun misalnya teu bener kabeh, berarti ingkar berarti kan? Itu sesuai dengan fitrah. Nah, untuk mencapai fitrah ini maksud Budi teh dipengaruhi oleh 3 hal, doktrin orang tua, doktrin lingkungan, dan pola pikirnya sendiri gitu. Nah, gitu sih lah. Tidakkah langit dan bumi memberikan ilmu bahwasanya mereka